Shalom, damai di hati. Selamat merayakan hari Natal, Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Tirsa Tairas kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara dengan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20 dalam tema Sambutlah Yesus dengan hati yang bersukacita. Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara diliputi sukacita sehingga bisa menikmati suasana Natal dalam kebahagiaan bersama dengan keluarga, dan yakin bahwa kasih Tuhan, berkat Tuhan menyertai kita semua. Sebelum membaca kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus yang sudah datang melawat kami umat-Mu. Saat ini Tuhan, kami sementara merayakan hari kelahiran-Mu, hari kedatangan-Mu ke dalam dunia. Benar Engkau Mesias, Engkau Tuhan dan Engkau Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kiranya firman yang akan kami renungkan meneguhkan iman kami, bahkan meyakinkan kami bahwa benar Engkau adalah Tuhan dunia dan Tuhan manusia. Karya yang terbesar Engkau nyatakan bagi kami demi untuk pengampunan, keselamatan dan hidup kekal bagi kami. Dan biarlah kiranya firman ini menjangkau banyak orang, memberkati banyak orang dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-20 dalam tema gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, puji Tuhan,
ketika kita boleh merayakan Natal, kita boleh ada di tanggal 25 Desember. Bersyukur atas semua kemurahan dan kebaikan Tuhan yang kita alami, bahkan berkat Tuhan yang kita rasakan. Sebab ingat, tidak semua orang diizinkan Tuhan boleh ada di bulan Desember, apalagi merayakan Natal. Bahkan sekarang ini kita masih ada di sekitar COVID-19. Banyak saudara-saudara kita, mereka kehilangan orang yang mereka kasihi. Dan sekali lagi tidak diizinkan Tuhan menikmati bulan Desember dan merayakan Natal. Karena itu saudara, puji Tuhan, kita semua ada dalam sukacita merayakan hari kelahiran Sang Mesias, hari kedatangan Tuhan ke dalam dunia. Saudara yang kekasih, Natal selalu dirayakan secara spektakuler di seluruh penjuru dunia, apalagi saudara bagi kita orang Manado, dimanapun berada, bukan cuma di kota Manado di Sulawesi Utara, tapi orang-orang Manado yang ada di luar daerah, di luar negeri pasti merayakan Natal dengan penuh kegembiraan, bahagia, dan sukacita. Orang sering kali mengatakan bahwa sedangkan manusia hari jadi, itu dirayakan secara besar-besaran. Bahkan orang basadia banyak-banyak karena merayakan hari jadi. Nah, apalagi saudara, Natal itu adalah hari jadi Tuhan Yesus. Hari jadi Sang Mesias Juru Selamat, Allah yang berinkarnasi di dalam Yesus Kristus, sehingga orang merayakannya sangat-sangat luar biasa. Saudara, tidak apa-apa kita merayakannya dengan spektakuler, tapi janganlah makna Natal itu hilang dan tidak ada arti apa-apa. Tapi kita percaya saudara, dengan kita merayakan Natal, itu punya makna yang sangat indah, yang sangat luar biasa, yang boleh teralami dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, kita dituntun di hari Natal ini dengan tema sambutlah Yesus dengan hati yang bersukacita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara menyambut Yesus dengan hati yang sukacita. Sukacita pribadi, sukacita keluarga, tapi juga sukacita bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, bacaan kita dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20 itu mengisahkan tentang Natal yang pertama. Natal yang sangat sederhana, hanya dihadiri oleh Maria, Bunda Yesus, Yusuf, bahkan bayi yang kudus yaitu Yesus, juga para gembala. Tidak ada kue di dalamnya, tidak ada minuman Natal, tidak ada dekorasi Natal, tidak ada pohon Natal, tidak ada gemerlapan Natal di dalamnya. Yang ada kesederhanaan. Karena Alkitab mencatat bahwa Yesus hanya dilahirkan di sebuah kandang, bahkan dibaringkan di palungan, dibungkus dengan kain lampin. Menyatakan kehinaan, kesederhanaan, tapi Yesus adalah bayi kudus mulia. Karena dia adalah Tuhan Juru Selamat yang datang menjumpai kita umat manusia. Dikisahkan saudara dalam kitab Injil Lukas ini, bahwa para gembala mereka sementara berada di padang menggembalakan kawanan ternak pada waktu malam. Dan tiba-tiba datanglah malaikat menjumpai mereka. Saudara, diceritakan lagi bahwa para gembala ini, mereka terkejut dengan kehadiran malaikat. Tapi malaikat berkata, "Jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Para gembala mereka terkejut. Mereka menjadi takut sebab mereka berpikir siapa mereka? Mereka hanyalah kelompok orang-orang yang marginal, orang-orang yang terpinggirkan, yang tidak punya pengaruh apa-apa. Bahkan saudara, mereka dianggap rendah
oleh kalangan Yahudi. Tetapi luar biasa kasih Allah. Kasih Allah menjangkau semua orang dari kalangan manapun, termasuk para gembala yang dianggap orang yang tidak berpengaruh, tidak punya apa-apa, dan kelompok yang terpinggirkan. Tapi itulah bukti kasih Allah, lawatan Allah bagi seluruh dunia. Berita sukacita disampaikan oleh malaikat bahwa Yesus sudah lahir di kota Daud di Bethlehem. Bahkan dikatakan lagi, inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, dikatakan juga tiba-tiba tampaklah bersama dengan mereka, dengan malaikat itu, sejumlah besar bala tentara sorga memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dalam keterkejutan, dalam ketakutan para gembala, ada sukacita besar yang disampaikan oleh para malaikat. Kabar baik bahwa Yesus Sang Mesias Juru Selamat telah lahir di kota Daud. Nah, saudara yang kekasih, kita menyaksikan dalam bacaan ini, para gembala, mereka tidak slow response, tetapi justru mereka bertindak cepat, langsung bereaksi ketika mereka mendengar kabar sukacita itu. Mereka dengan cepat-cepat bertindak meresponi apa yang telah mereka dengar dari para malaikat. Karena itu dikatakan setelah malaikat itu meninggalkan mereka kembali ke sorga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mari kita ke sana. Ini adalah respons yang cerdas, yang cepat untuk membuktikan berita sukacita. Mereka bersama-sama, para gembala ini datang di tempat yang disampaikan oleh malaikat. Dan ternyata saudara, apa yang sudah disampaikan, berita sukacita ini benar. Mereka menyaksikan sendiri dari dekat kabar sukacita itu, bahwa benar Yesus sudah lahir, Yesus sudah datang sebagai Tuhan dan Mesias, sekalipun hanya di tempat yang sederhana. Tapi kita melihat luapan kegembiraan, sukacita dari para gembala. Mereka menjadi saksi hidup, menyaksikan kebenaran fakta yang disampaikan oleh para malaikat. Bahkan juga mereka menyampaikan itu kepada Maria, dan Maria, ibunda Yesus yang tulus hati, yang rendah hati, dia menyimpan semua perkataan itu, semua perkara itu dalam hatinya. Ini sangat luar biasa. Dan respons para malaikat setelah mereka melihat dari dekat kabar sukacita ini, berita gembira kelahiran Yesus, maka dikatakan para gembala ini memuji dan memuliakan Allah. Karena ternyata segala yang mereka dengar itu mereka lihat dan mereka saksikan sendiri. Artinya para gembala ini pada akhirnya mereka menjadi saksi yang hidup, yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini, menyaksikan kabar sukacita. Yesus telah lahir, Mesias sudah datang. Tuhan menjumpai kita manusia yang berdosa, tapi kasih Allah itu sangat luar biasa, merangkul dan menjangkau kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bacaan kita ini ada beberapa hal yang mau disampaikan bagi kita yang sementara merayakan Natal. Makna Natal itu disampaikan pertama. Berita Natal adalah berita sukacita. Kelahiran Yesus adalah fakta yang tak terbantahkan. Artinya benar-benar terjadi. Bahwa peristiwa 2000 tahun yang lalu di Bethlehem adalah fakta, kenyataan yang tak terbantahkan. Karena benar Yesus dia sudah lahir.
Sekalipun saudara, Yesus dia ditolak oleh orang-orang Yahudi, tua-tua Yahudi, para imam kepala, ahli Taurat, orang-orang Saduki, orang Farisi. Tapi Yesus dia datang dalam kesederhanaan, dalam kepapaan, dalam kehinaan, dalam kerendahan, dengan tujuan supaya kita manusia diselamatkan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan yang kekal. Karena itu saudara, Yesus tak pernah tergantikan dalam hidup orang beriman. Yesus adalah satu-satunya juru selamat dan Mesias. Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran, jalan keselamatan bagi kita. Karena itu berbahagia kita yang percaya kepada Yesus, kita yang mengimani Yesus yang adalah Tuhan, adalah juru selamat. Kita semua diberkati, memperoleh jaminan kehidupan yang kekal. Karena benar, Dia datang bagi kita. Dia menyelamatkan kita. Bahkan Dia memberikan kehidupan, anugerah yang kekal bagi setiap yang percaya kepadanya. Kemudian saudara, pesan yang kedua juga dikatakan bahwa malaikat datang menjumpai para gembala. Orang-orang yang dianggap marginal, orang-orang terpinggirkan, orang-orang rendah, tidak punya pengaruh. Tapi itulah jangkauan berita sukacita yang menjangkau mereka. Saudara, ini menggambarkan tentang kehidupan kita manusia. Manusia yang terbatas, manusia yang lemah, manusia yang tidak berdaya, manusia yang penuh dengan dosa. Tetapi Allah menjangkau kita. Allah memulihkan kita. Allah menyelamatkan kita. Karena itu saudara, sangatlah berbahagia kita semua ketika kita mengimani Tuhan Yesus. Karena solidaritasnya, kepeduliannya kepada kita. Dia datang dalam kehinaan, bahkan Dia harus menderita, melewati jalan sengsara, disalibkan dan mati. Tapi Dia bangkit, kalahkan kuasa dosa, kalahkan maut, supaya kita manusia tidak binasa. Karena itu saudara, kita manusia umat ciptaan Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus, sungguh kita dipulihkan, sungguh kita diselamatkan. Karena itu respons kita adalah seperti para gembala. Kita mensyukuri berkat Tuhan, kita memuji Tuhan, dan kita melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Karena itu pesan yang ketiga, reaksi para gembala. Mereka cepat bereaksi, cepat menanggapi, tidak slow response. Mereka cerdas ketika mendengar kabar sukacita. Nah, itu juga saudara menjadi pesan bagi kita. Kita bukan saja mendengar, tapi merasakan, menyaksikan kabar sukacita itu. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita merespons kabar sukacita itu, keselamatan yang Tuhan beri, dengan memanfaatkan hidup, waktu, kesempatan, dan semua talenta dengan segala baik. Siapapun kita saudara, kita sungguh diberkati Tuhan. Kita diberikan talenta yang luar biasa, potensi, kesempatan, waktu, dan segala sesuatu. Maka mari kita meramu hidup kita ini dengan baik. Kita manage hidup kita ini dengan benar. Kita atur agar supaya hidup ini bermanfaat, jadi berkat. Bukan saja bagi kita, tapi hidup kita memberkati banyak orang. Di ladang kehidupan apapun, secara cerdas, kita menggunakan semua apa yang Tuhan berikan bagi kita. Kita bereaksi positif dengan semua apa yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Kita mengerjakan segala sesuatu dengan baik dan benar. Walaupun memang masih dalam keterbatasan. Banyak saudara-saudara kita yang mengalami PHK, kehilangan pekerjaan di masa pandemi COVID-19. Tetapi kita diingatkan tetap semangat. Tuhan punya rencana, punya maksud. Agar supaya kita lebih memprioritaskan Tuhan. Mengakui kedahsyatan, kebesaran kuasa-Nya. Dan menyadari keterbatasan, kelemahan kita. Kita tak berdaya apa-apa, tapi kita menjadi kuat bersama dengan Tuhan.
Karena itu mari cerdas kita menggunakan waktu Tuhan. Mari dengan cerdas kita menggunakan talenta Tuhan. Mari secara cerdas kita mengerjakan segala apa yang Tuhan pundakkan bagi kita. Supaya kita bisa mengalami berkat yang luar biasa. Kita melihat juga saudara, pesan dari bacaan kita. Para gembala ini mereka bersama-sama datang menjumpai bayi Yesus. Dan mereka tidak sendiri-sendiri, tapi kebersamaan. Itulah juga saudara pesan yang mau disampaikan. Mari kita merayakan Natal saat ini hidup dalam kebersamaan. Yang dimulai dari komunitas yang paling kecil. Kita tanggalkan semua beban dosa kita. Kita tanggalkan semua egoisme. Kita tanggalkan semua keangkuhan. Semua hal-hal yang di dalamnya membuat kita jauh dengan Tuhan. Bahkan membuat kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kita tanggalkan supaya kita dapat hidup bersama-sama. Bersama-sama hidup. Menikmati hidup yang adalah berkat Tuhan. Bergandeng tangan bersama. Artinya kelahiran Yesus Kristus itu memulihkan hati kita. Agar supaya segala belenggu yang mengikat kita, itu kita lepaskan, kita tinggalkan. Torang hidup baku-baku baik, hidup baku-baku sayang, hidup yang saling menghargai, hidup yang saling menguatkan, hidup yang saling membangun. Dimulai dari keluarga. Sehingga betul-betul tema kita, bersambutlah Yesus dengan hati yang bersuka cita. Itu boleh teralami. Kalau torang baku baik, ada sukacita. Kalau torang baku sayang, ada sukacita. Kalau torang hidup dalam kebersamaan, ada sukacita. Kalau saudara hidup rukun dan damai, ada sukacita. Tapi kalau baku feyem, baku marah, sukacita itu tidak ada. Yang ada kemarahan, kebencian, iri hati, dan itu yang tidak Tuhan kehendaki, sangat dibenci oleh Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih, marilah kebersamaan. Kita boleh jalin kehidupan ini satu dengan yang lain. Karena Yesus dia datang bukan cuma bagi satu orang, satu kelompok, tapi bagi semua kita yang percaya kepadanya. Yang terakhir saudara, para gembala ini ketika mereka menyaksikan dari dekat berita yang mereka dengar, kabar sukacita yang disampaikan kepada mereka, mereka melihat dengan mata sendiri, mereka pulang dengan sukacita, memuji Tuhan sambil menyaksikan kabar sukacita itu. Mereka menyampaikan kepada orang lain. Itu hal yang luar biasa. Mereka menjadi saksi yang hidup, yang memberitakan kabar sukacita. Yesus sudah datang. Nah, maukah juga saudara kita jadi seperti gembala-gembala? Maukah kita bersaksi tentang kemuliaan Tuhan? Maukah kita bersaksi tentang kebesaran Tuhan? Maukah kita bersaksi tentang juru selamat Mesias yang sudah datang dan membebaskan kita dari belenggu dosa? Saya percaya semua kita adalah saksi-saksi. Kita semua adalah surat-surat Kristus yang hidup. Kita semua adalah dokumen-dokumen yang hidup, yang harus bersaksi melalui perkataan, tapi juga melalui sikap dan perbuatan kita. Kita memuji Tuhan lewat puji-pujian kehidupan kita, dengan kata-kata yang manis, dengan kata-kata yang santun, dengan kata-kata yang sopan, dengan kata-kata yang sedap didengar, agar supaya orang yang kita jumpai dimanapun, mereka juga merasa gembira dan mereka melihat kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita. Tapi juga perkataan itu kita barengi dengan sikap hidup, dengan perbuatan, dengan tingkah laku yang betul-betul di dalamnya nampak karakter Kristus, nyata kasih Kristus, sehingga kehadiran kita dimanapun berada betul menjadi saksi yang menyaksikan berita sukacita, bahkan juga merasakan sendiri kabar sukacita. Artinya kita hidup diberkati dan menjadi berkat, bukan menjadi laknat, bukan menjadi batu sandungan. Sebab itu bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah menjadi berkat, karena kita sudah mengalami berkat Tuhan, sehingga Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Semoga kita diberi kemampuan, kekuatan dan kesanggupan oleh Tuhan melakukan kehendak firman-Nya.
Selamat merayakan Natal Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, di hari Natal, torang sama-sama masuk gereja, suami, istri, anak-anak, satu keluarga. Torang gandeng tangan sama-sama, seperti para gembala bersama-sama datang menjumpai Yesus. Maka saya yakin semua keluarga-keluarga Kristen sama-sama masuk gereja, datang beribadah di rumah Tuhan. Dalam situasi apapun, biar nyandak baju baru, nyandak sepatu baru, tapi hati kita yang baru. Hati yang baru menjadi tempat Yesus hadir, Yesus lahir, menjadi palungan agar supaya betul-betul sukacita itu akan teralami dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan Juru Selamat dunia. Engkau datang bagi kami. Biarlah di hari Natal kami diliputi sukacita. Biarlah di hari Natal kami sehat, kami kuat, kami bergembira bersama. Keluarga, suami, istri, anak-anak, gandeng tangan bersama seperti para gembala, datang di rumah Tuhan beribadah, memuliakan Tuhan dengan hati yang baru, yang dibaharui oleh Roh Tuhan, supaya Natal betul-betul bermakna bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsata Iras, pendeta di Jemaat Gemim Sentrum Manado. Dengan kerendahan hati bermohon kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara terus dukung channel YouTube Tirsata Iras dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan di dalamnya, tekan tanda subscribe, like, juga lonceng, dan berikanlah komentar-komentar yang membangun kehidupan spiritual kita, dan bagikanlah video ini untuk menjangkau dan memberkati banyak orang. Tuhan memberkati pakatuan mo pakalawiran. Amin.